pada join ya, kita langsung mulai aja. Hari ini hari terakhir online mini class. Kita hari ini mau ngebahas tentang gimana caranya memimpin satu project yang satu job desk dari si project manager. Nah, hari ini tuh ada Kak Marsha yang bakal nerangin materi-materinya. Buat mempersingkat waktu, silahkan Kak Marsha, waktunya kami persilahkan. Oke Kak Farin. Nah mungkin sebelumnya tadi kan Kak Farin udah nyebutin nih nama aku siapa, terus kayak udah. Nah mungkin sekarang bentar. Nah mungkin sekarang Kak Farin bisa coba bantu kenalin nih sekarang yang udah join di Zoom ini tuh ada siapa aja sih, terus dia tuh kayak ya suruh ngomong aja satu-satu tapi Kak Farin coba bantu. Nah, kebetulan itu yang join hari ini tuh banyak banget Kak Marsha dari beberapa posisi gitu. Nggak hanya project manager aja gitu. Boleh nih salah satu kayak siapa nih, Bagus ya. Bagus dari awal nih udah join. Dia di posisi apa? Coba, Bagus. Ini tuh lagi pada ini sih Kak Marsha, lagi pada UAS, jadi pada sibuk juga gitu. Semangat guys, aku tahu, aku pernah melalui masa-masa UAS itu. Betul. Boleh silahkan, Bagus. Oh iya, sama asal kampus juga boleh sih. Siapa boleh nih yang mau perkenalan diri, boleh. Nah, boleh tuh di chat aja nggak apa-apa. Kalau ke saya divisi content writer, nah Bagus dari content writer nih. Open mic aja nggak apa-apa. Aku nggak suka ini Zoom yang terlalu sepi seperti ini. Betul. Bagus sepertinya malu-malu ya. Jadi ini konsepnya kita kan mau sharing nih tentang leadership. Nah masa leader gitu nggak bisa open mic kan itu nggak mungkin. Nah jadi kita open mic aja. Paling cuma beberapa detik sih. Ini yang project manager mana ini? Masa nggak ada sih yang project manager? Boleh dong. Halo Kak. Nah, Hana ini. Halo Hana. Halo Kak, selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hana April Iskandar dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, tempatnya di Bandung. Dan magang kali ini saya di posisi content creator. Sangat senang. Asli. Oke. Salam kenal Hana. Oke, lanjut yang lain. Open mic dong. Masa mahasiswa gak berani open mic sih. Mana nih yang project manager, mana nih? Halo Kak. Halo. Ini dengan siapa? Aku Haikal Abizarka dari Universitas Gunadarma. Oke, sekarang magang mandiri di Guda jadi apa, Haikal? Jadi project manager Kak. Mantap. Tim mana? Belum dapat timnya. Belum ya? Belum. Nanti minggu depan kita bagi. Belum Kak Marsha. Jadi pembekalan materi dulu baru bagi-bagi project gitu. Oke, lanjut. Kita tunjuk aja nggak sih Kak Farin biar nggak nunggu-nunggu kayak gini? Boleh Kak Marsha. Bebas pilih yang mana. Ini di layar aku sih ada yang pertama Alif ya. Silahkan Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam. Saya Alif Azhar Putra dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Di desain grafis. Mantap. Dia anak didiknya Kak Farin berarti ya. Oke, salam kenal Alif. Oh ini ada 2 Alif PTW. Silahkan Alif yang kedua. Open mic. Alif Azhar ya. Ini memang ada 2 Alif kan ya, Farina? Satu lagi Alif Rizky ya. Oh yang tadi Alif Azhar. Oke. Silahkan Alif Rizky.
Sepertinya tidak hadir gitu ya. Langsung lanjut. Nur Amalia. Lanjut aja, lanjut. Siapa nih? Ilma. Halo, Nur aku nih. Apal dari TikTok spesialis. Oke, halo Nur Amal. Oh, kemarin udah ini juga ya, ada materi tentang TikTok spesialis ya. Iya, Oke. Oke, kita lanjut langsung biar nggak terlalu lama. Kita lanjut Rian. Silahkan Rian. Open mic. Kayaknya ya udah deh. aku udah aku udah baca juga nama-nama di sini. Ada Fahra, ada Ilma, ada Lisa, mungkin ada Arsalia, terus ada Ramadhani, Simbolon, Irena, Shelly, dan lain-lain. Nah, kita langsung mulai aja ya biar nggak terlalu lama. Ini juga hari Jumat. Siapa tahu kalian ada acara. Bentar. Aku share screen dulu. Nanti pokoknya di Zoom ini nanti mungkin akan ada beberapa interaktif session yang aku berharapnya kalian yang mungkin mau menjawab atau mau berpartisipasi dalam interaktif session itu langsung open mic aja. Tapi kalau misalnya nggak ada yang open mic, aku bakal tunjuk gitu. Jadi mohon ketersediaannya ya teman-teman. Share. Sep. Oke. Ini ya kalau misalnya mau ini teh. Oke, mungkin sebelumnya suara aku terdengar jelas gak teman-teman? Aman. Oke, terima kasih. Oke, jadi pada hari ini, pada malam ini mungkin kita akan sharing mengenai leadership yang tujuannya ini nggak hanya untuk project manager, ini untuk teman-teman semua juga karena ini akan sangat berguna di kehidupan sehari-hari kalian dan juga mungkin nanti setelah lulus kalian di dunia kerja akan ada beberapa skill yang dibutuhkan terkait dengan leadership. Nah, ini tujuan aku dengan materi ini kalian bisa lead and juga inspire. Mungkin untuk memimpin dan juga menginspirasi. Kita lanjut. Yang pertama kita akan membahas leadership itu apa sih gitu. Nah, jadi di sini ada leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan dan juga menginspirasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini ada kata-kata dari Warren Bennis. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Nah, itu mungkin kalau kita terjemahkan, leadership adalah kemampuan untuk menerjemahkan visi atau tujuan menjadi realita. Oke, kita langsung. Kak Fadil? Oke, kita langsung lanjut ke interaktif session yang pertama pada malam ini. Nah, sini ada ini aku penasaran aja sih ya. Siapa sih pemimpin yang paling kamu kagumi dan mengapa? Nah, mungkin sebelum teman-teman jawab, aku juga bakal sharing tentang siapa pemimpin yang aku kagumi gitu. Nah, untuk saat ini pemimpin yang aku kagumi adalah Burista. Mungkin kalian udah pernah kenalan atau Zoom meeting dengan Burista. Pernah kan ya, Farin? Ada pernah Di di awal Zoom. Nah, nice. Jadi mungkin kalian mengenal Burista itu seorang CEO dari PT Guda Pranahara Indonesia, tapi kalau dari sisi aku melihatnya Burista merupakan pemimpin yang baik di perusahaan maupun di lingkungan sekitarnya dan juga di lingkungan keluarganya. Nah, itulah mengapa Burista merupakan salah seorang pemimpin yang paling aku kagumi karena dia seperti kata Warren yang tadi, leader tuh dia bisa menerjemahkan visi
menjadi realita. Dan Burista tuh sangat bisa. Jika Burista memiliki visi mengenai satu hal, dan satu hal itu tuh pasti akan terjadi. Begitu. Makanya aku sangat kagum. Nah, oke, aku akan tunjuk satu orang kali ya. Atau ada yang mau ini nggak? Ada yang mau cerita nggak? Atau sharing, siapa sih pemimpin yang kamu kagumi dan kenapa? Boleh langsung open mic. Kalau nggak ada yang open mic, aku tunjuk. Tidak ada yang open mic? Oke, aku akan tunjuk. Sinta Fauzia. Ada nggak? Ada, Kak. Oke, Sinta. Mari kita sharing. Siapa sih untuk saat ini pemimpin yang kamu kagumi dan kenapa kamu kagum sama orang itu? Ini dalam konteksnya apa harus itu pemimpin atau boleh nggak kayak seseorang yang menginspirasi gitu, Kak? Bebas. Kalau dari aku sendiri itu ada sih, Kak, salah satu dosen di kampus aku itu beliau itu menurut pandangan aku pribadi itu orangnya disiplin itu waktunya, terus dia tahu cara membagi antara itu dengan kegiatan akademik yang ada di kampus dengan keluarganya. Terus beliau juga selalu menerapkan gaya hidup yang sehat bersama dengan suami dan anak-anaknya. Jadi kayak melihat beliau itu benar-benar aktif, dan sampai sekarang itu menjadi kayak patokan dan semangat saya kalau mungkin kedepannya bisa seperti itu. Oke, mantap. Terima kasih Sinta udah sharing-sharing. Nah itu jadi leader itu tuh nggak terbatas pada dia seorang pemimpin perusahaan, dia seorang pemimpin organisasi atau apapun itu bisa jadi siapa aja. Bahkan mungkin semua orang di Zoom meeting ini tuh mereka menjadi leadernya masing-masing di lingkungannya masing-masing gitu. Mungkin di lingkup terkecil kayak pertemanan juga kita bisa jadi leader gitu. Nah, oke, kita langsung next ke pembahasan kedua, yaitu peran leader dalam project. Nah, jadi seorang leader dalam sebuah project, yang pertama tentunya dia akan berperan untuk mengarahkan tim. Yang kedua, dia akan mengatasi konflik, kemudian dia juga akan mengambil keputusan strategis. Nah, selain itu dia akan memonitoring dan juga dia akan menjamin bahwa tujuan dari proyek tersebut itu akan tercapai. Nah, mungkin ini ada beberapa poin yang kalian, ini nggak harus ada semuanya. Nah, cuman pasti kalian pernah melakukan salah satu poin yang ada di sini. Nah, itu kalian udah bisa disebut seorang leader. Oke, kita langsung lanjut ke interactive session yang kedua. Nah, ini kita study case. Nah, kalian coba bayangkan jika ada konflik di tim kalian, entah itu mungkin di pekerjaan magang kalian nanti, atau pengalaman magang kalian, atau mungkin tim kerja kelompok di kampus kalian. Nah, bayangkan jika ada konflik di tim kalian karena ada anggota yang terlalu well perform. Nah, di sini mungkin aku jelasin dikit. Well perform ini tuh dia terlalu banyak kerja. Simpelnya gitu ya. Dan ada juga yang underperform. Dia tuh beban kerjanya lebih sedikit daripada yang lain. Nah, kira-kira sebagai leader, apa yang akan kalian lakukan jika bertemu konflik ini? Ayo, aku langsung tunjuk aja ya. Boleh deh. Shelly, kira-kira dari study case ini apa yang akan kamu lakukan? Apakah terdengar Pak suara saya? Suaranya sedikit kecil, bisa dibesarin dikit. Halo? Oh iya, terdengar. Ya, mungkin sebagai leader yang akan saya adakan itu yaitu diskusi terbuka dengan seluruh tim untuk memahami situasi kepada anggota-anggota yang well performed dan underperformed itu, dan membantu anggota yang itu dengan bimbingan serta pelatihan agar mereka dapat meningkatkan kontribusi tanpa menimbulkan ketegangan dalam tim, Kak.
Oke, baik. Benar, yang disebutkan oleh Shelly tadi udah sesuai. Sebenarnya ini nggak ada patokan benar atau salah sebenarnya dalam penanganan konflik. Yang penting kan konfliknya selesai dan tujuannya tercapai. Itu baru benar. Nah, tadi pendapat dari Shelly, jadi benar, semua orang kalau misalnya lagi ada konflik kayak gini nih, semua orang dikumpulin, baik yang well maupun yang under. Nah, dia dikumpulkan terus diskusi gimana mungkin ya beban kerja dari masing-masing anggota, ya enggak? Nah, diskusi, misal kalau ada yang well perform atau dia tuh sangat-sangat mengerjakan banyak tugas dibandingkan yang lainnya, dia mungkin akan berbicara dan dia mungkin akan cerita juga kenapa dia betapa dia mungkin merasa lelah dengan tumpukan pekerjaan yang banyak ini. Nah, yang underperform juga bakal cerita mungkin kenapa dia hanya mengerjakan sangat sedikit pekerjaan dibandingkan yang lainnya, mungkin dia akan cerita. Nah, dari situ sebagai leader kita harus punya rasa empati. Nah, ini nanti bakal align dengan dengan materi yang selanjutnya yang nanti akan aku sampaikan. Nah, sebagai leader kita harus punya empati, kita pahami kenapa, terus kita temukan solusinya nih. Nah, jadi solusinya mungkin ada pembagian tugas lagi yang lebih proporsional. Nah, mungkin bagi yang belum paham, proporsional ini tuh sesuai dengan takarannya, mungkin ya. Nah, itu jadi nggak lebih, nggak kurang, sesuai dengan takarannya. Nah, benar kata Shelly juga, kalau misalnya udah nih pembagian, terus nanti akan ada training buat yang mungkin nggak mengerti. Nah, mungkin yang sedikit yang dia hanya mengerjakan sedikit tugas itu mungkin karena dia tidak mengerti dengan tugas yang dikerjakan, makanya dia underperform. Nah, makanya kenapa training itu penting. Nah, diberitahulah mungkin oleh leadernya atau mungkin oleh anggota lain yang mungkin mengetahui bagaimana mengerjakan tugas tersebut, cara mengerjakannya bagaimana. Nah, nanti dia bisa mengerjakan dan semuanya bisa bekerja dengan bersamaan dan juga hasilnya mungkin akan tercapai dengan lebih memuaskan. Seperti itu. Oke, terima kasih Shelly. Kita lanjut ke pembahasan kita yang ketiga, ada kualitas dan juga gaya kepemimpinan. Nah, jadi kualitas pemimpin hebat itu apa aja sih? Dia punya apa aja sih? Gitu. Yang pertama pastinya ada adaptabilitas. Nah, jadi adaptabilitas ini tuh adaptasi. Jadi dia tuh fleksibel menghadapi perubahan dan juga tantangan. Yang kedua ada empati, memahami kebutuhan dan juga tantangan tim seperti yang tadi sudah disampaikan. Terus yang ketiga revisi, memberikan arahan yang jelas dan juga menginspirasi. Nah, itu memberikan arahan yang jelas ini tuh saat misalnya orang-orang ini sudah mengemukakan nih pendapat dan juga kondisi masing-masing anggota. Nah, dia sebagai leader kita tuh harus langsung memberikan arah, kan karena udah nemu, terus kita lihat arah dan juga solusinya, kita sampaikanlah. Dan itu tuh arahnya harus jelas. Kalau nggak jelas kan nanti ada ketidakpahaman ya, dan itu nggak akan berjalan dengan baik. Yang keempat, akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab. Terus kita lanjut ke gaya kepemimpinan. Di sini ada 3 gaya kepemimpinan yang aku mention. Sebenarnya ada banyak, tapi ini mungkin yang paling sering dimention ya. Yang pertama ada transformasional. Oh ya, mungkin sebelumnya gaya kepemimpinan ini tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini tergantung situasi yang sedang dijalankan di timnya dia. Yang pertama ada transformasional, yaitu menginspirasi tim untuk berinovasi dan juga berubah. Yang kedua ada servant atau mungkin pelayan. Nah, dia akan mendahulukan nih kebutuhan tim di atas segalanya. Yang ketiga demokratis, yaitu mengajak tim untuk berkolaborasi dan juga memberikan masukan.
sebenarnya ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Mereka masing-masing gaya kepemimpinan ini dibutuhkan dari berbagai situasi atau kondisi yang terjadi mungkin ya. Ini kita harus, nah makanya kenapa sebelumnya ada adaptabilitas, kita harus fleksibel. Nah itu, jika ada tantangan atau perubahan atau ada kondisi yang berbeda dibandingkan sebelumnya, dia bisa langsung menyesuaikan gaya kepemimpinan yang dia punya gitu. Nah, itu seorang leader yang hebat. Oke, kita lanjut ke interactive session yang ketiga. Nah, ini aku butuh satu volunteer untuk bermain kuis kita. Ini ceritanya ada kuis yang tadi aku nemu sih. Kita tuh bisa tahu nih gaya kepemimpinan kita tuh apa atau seperti apa. Nah, kira-kira di sini ada yang mau mengajukan diri, nanti kita isi bareng-bareng kuisnya. Itu cuma 6 pertanyaan sih, BTW. Nanti kita bisa langsung tahu hasilnya bagaimana. Jadi kalian ada yang mau mengajukan diri atau mau ditunjuk aja nih? Kalau mau angkat tangan, raise hand, biar Kak Farin lihat. Tidak ada yang mau? Oke. Kak Farin, tunjuk satu orang, Kak Farin. Oke ya, kita tunjuk aja ya. Oke. Roy Dwianto nih. Nih Roy aktif nih dari kemarin-kemarin, boleh dong kita main kuis bareng. Roy, ada Roy? Testing gimana? Halo, suaraku gimana? Gimana Roy? Aduh maaf tadi kurang jelas suaranya. Tes. Masuk. Oke Roy, jadi ini kita akan kuis. Ini aku ada satu website yang dia tuh ngadain kuis gitu buat tebak gaya kepemimpinan kamu. Nah, kita jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan, aku akan bacakan dan kamu jawab pertanyaan tersebut ya. Sebentar, aku ke websitenya dulu guys. Oke, Pak. Gimana nih caranya ini ya, Farina? Caranya share screen. Bisa? Kalau aku harus bantu. Screen aja deh ya. Oke. Gas, kelihatan nggak? Ini aku udah ambil kuisnya tadi sih. Aku coba-coba jawab pertanyaannya, terus aku dapet kalau misalnya aku tuh tipe pemimpin yang demokratis gitu. Coba kita play again. Nih, kita tebak deh kepemimpinan kamu saat bekerja. Ih, banyak iklannya guys, gak apa-apa ya. Oke, yang pertama, apa fokus kamu dalam kerja tim, Roy? Ini ada ini, pencapaian, kerjasama, atau kebebasan? Apakah ada pertanyaan? Apa fokus kamu dalam kerja tim? Oke, fokus. Pencapaian, kerjasama, atau kebebasan? Kerjasama, Kak. Kerjasama. Kerjasama. Oke. Ya. Yang kedua, apakah kamu punya trust issue? Iya, terkadang, atau tidak? Bentar. Stop. Terkadang. Terkadang. Enggak, iya aja nih. Jangan dong. Oke. Kayak 50-50 ya, kadang trust issue, kadang enggak ya. Oke. Yang ketiga ada apa yang kamu lakukan ketika terjadi krisis dalam tim? Ya kayak tadi ada konflik dalam tim, apa yang kamu lakukan? Oke, coba scroll, Kak. Ini? Yang B, Kak. B. Mengumpulkan tim untuk membahas penyelesaian krisis? Iya. Oke. Yang kelima. 4 gak sih? 4. Apabila tim kamu memiliki kinerja yang buruk, apa yang akan kamu lakukan? Ih,
Kenapa dia nggak bisa nge-scroll? Oke. Sebentar ya. Aku scroll dulu. Ya. Ih, kenapa nge-lag Farina? Oh ya, ini apa yang akan kamu lakukan? BAD. Berunding. Padahal lebih seru Ya. tidak melakukan apa-apa nggak sih, Roy? Oke, ya udah. Ya gitu. jangan dong, nanti hancur gak timnya. Oh. Ya udah. Ini tuh pertanyaan tuh kayak obvious gitu, guys. Oke, Ya. kita lanjut. Ada orang baru dalam tim, apa yang kamu lakukan? Oke. Ada 3. Silahkan baca. BAD. Oke. Kenapa nggak A? Kenapa kamu nggak ngajarin cara bekerja yang baik? Karena kalau A itu kan cara bekerja baik kan sesuai dengan job desk dia. Tapi kalau misalnya dia nggak kenal tim dia, nggak kenal bos dia, nggak kenal alur kerja atau workflow tim dia, ya percuma kak. Kamu nanti bakal overhead kerja gitu loh. Gitu sih kak. Oke, insight yang menarik. Oke, kita lanjut yang ke-6. Astagfirullah, Farina ini sangat nge-lag, Farina. Ini laptop aku tuh nggak sebad itu kok, guys. Ini mah terlalu banyak iklan sih, Philip. Oke. Bagaimana karakter pemimpin yang baik untukmu? Oke. Nah, ini ada 3 pilihan. Karakter pemimpin yang baik tuh kayak gimana sih? Yang A kak. Oke, harus berani ya mengambil keputusan ya. Ya. Ini hasil quiz kamu udah muncul. Ini sama aja. Sama. Karena ada pertanyaan ini, tapi ini Ya. insight yang menarik sih. Jadi bagi kamu tuh kerja sama tim adalah penentu kesuksesan. Kelebihannya kamu sangat menghargai pendapat tim, namun hal ini juga membuat proses pengambilan keputusan lebih lambat dan sulit untuk mencapai mufakat. Iya betul. Karena memang ini kita sharing-sharing lagi. Aku nggak mau share screen deh. Ini kita sharing-sharing aja ya. Betul. Demokratis. Ke-mute, Kak. Maaf, ke-mute. Salah pencet, maaf. Gimana tuh udah stop share? Oke. Nah, jadi demokratis itu bagus. Dia mendengarkan semua pendapat dari anggota timnya. Cuman itu, jeleknya dia bisa membuat proses kerja jadi lebih lambat. Untuk beberapa kasus mungkin saat ini keadaan udah enggak, ini deadline udah mulai mendekat nih. Kalau dia cuma dengerin terus kata-kata orang, ini kita ada kemungkinan besar kita tidak akan mencapai target sesuai dengan deadline. Nah, itu salah satu kelemahan dari demokratis. Cuman kan balik lagi, tadi ada beberapa gaya kepemimpinan yang berbeda dan mungkin masih banyak lagi gaya kepemimpinan yang lain, dan itu harus kalian ambil sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Jangan terus-terusan demokratis dari awal sampai akhir, enggak. Itu bukan leader yang baik. Karena dia tidak bisa mewujudkan visi menjadi realita. Itu sih balik lagi ke slide awal ya. Kita share lagi. Oke, terima kasih Roy udah mau bermain quiz. Kita lanjut Oke, lagi. thank you kak. Yuk. Kita lanjut lagi. Set. Oh, nanti mungkin kalau kalian mau ngambil kuisnya juga, kalian penasaran nih gaya kepemimpinan kalian tuh kayak gimana, kalian bisa nanti aku share linknya atau bisa cari sendiri di Google. Ya Allah. Ini kebanyakan tab yang dibuka sih by the way, jadi agak lemot gitu. Bukan salah laptop aku kok.
Set. Nah ini ya, sebenarnya ini pembahasan keempat, tapi aku belum belum ubah. Ini yang keempat, ada tantangan dalam leadership. Set. Ini tantangan yang akan kita hadapi saat kita menjadi leader. Yang pertama, ada tenggat waktu yang ketat. Kedua, ada anggota tim tidak produktif. Ketiga, ada konflik internal. Itu konflik ya. Konflik internal dan juga ada perubahan mendadak dalam proyek. Nah, ini tuh tantangan-tantangan yang mungkin akan kalian hadapi saat kalian menjalankan sebuah proyek dan juga menjadi seorang leader. Ini nggak terbatas tantangannya. Nggak cuman ada 4 yang aku sebutkan di sini, ini mungkin ada lebih banyak lagi. Kalian akan bertemu masalah yang sangat kompleks mungkin dibandingkan ini, dan itu, tapi garis besarnya kayak gini sih tantangannya. Biasanya, selama aku menjadi manusia. Oke. Kita lanjut lagi ke interaktif session yang keempat. Ini aku ada pertanyaan. Jika tim kamu nih tidak mencapai target, nggak melulu soal target sales ya, atau target apapun, pokoknya target aja. Nah, langkah apa sih yang akan kamu ambil? Coba Kak Farin tunjuk salah seorang project manager yang belum ngomong. Oke. Sebenarnya ini mix banget ya. Aku lupa lagi nama-namanya, saya banyak. Sebentar. Aku pun lupa ya. Atau mungkin ada yang project manager di sini? Ayo. Ini Project Bu Rista mau bantu jawab. Jangan Bu Rista. Ini ya, Bu Rista udah jadi leader yang sangat aku kagumi sih. Menurut aku nggak usah. Kita kan tadi aku udah sharing gimana. Nah, ini kita lihat dari perspektif lain. Project manager ya. Coba kita lihat. Oh ini Arsalia ya. Boleh. Arsalia, boleh dong. Silahkan Arsalia. Halo kakak-kakak semua. Kalau dari aku pribadi, sebelumnya salam kenal. Aku Arsalia, biasa dipanggil Aya. Aku dari Unpar. Kalau dari aku pribadi, pertama-tama aku pasti akan apresiasi dulu karena apapun yang tim aku lakukan itu kan ada progresnya ya, walaupun kecil dari progresnya yang mereka lakukan gitu, tapi aku akan mengapresiasi dulu atas kerja keras mereka. Terus yang kedua, aku bakal nanya dulu apakah selama kamu ngerjain ini tuh ada hambatan, apakah itu hambatannya entah itu dari teman-temannya, misalnya rekan-rekan sejawatnya, atau misalkan dari dianya sendiri gitu kan, karena banyak kan faktor internal dan eksternal tuh, bukan hanya diri sendiri dan orang lain gitu. Terus yang kedua, terus selanjutnya aku udah nanya, aku bakal bantu kayak ngasih insight dulu, misalkan kamu padahal ya misalnya kayak kamu udah bagus apa yang kamu lakuin, cuman sayang aja nggak mencapai target gitu. Terus kalau sebisa mungkin bakal nggak tidak akan selalu aku backup, karena kan kalau selalu kita bantu itu takutnya dianya nggak belajar gitu kan. Tapi at least kalau misalkan sesekali yang dia lakuin tuh misalkan agak deadline-nya agak mepet atau nggak nyampe target, bakal kita bantuin bareng-bareng sama tim gitu. Dan pasti biasanya kalau yang nggak mencapai target itu kan mostly ada masalah kan, jadi bantu solving problemnya bareng-bareng supaya nggak berat sebelah gitu loh di anggota timnya gitu sih kalau dari aku, Kak. Oke, Aya, terima kasih atas insight dan pendapat kamu. Keren banget, benar. Tadi yang langkah-langkah yang disebutkan Aya sebenarnya itu memang benar-benar langkah-langkah dalam problem solving. Nah, yang pertama kita tentunya harus tahu dulu dong gimana kenapa sih bisa ada masalah ini, apa aja sih yang menyebabkan, betul. Mungkin ada dari faktor internal, mungkin dari eksternal, kita tidak terbatas. Nah, cuman kan kalau misalnya nih kita kadang kita tuh bingung ya, karena kita belum identify nih masalahnya, kita mau cari tahu masalah bener-benernya tuh apa sih. Nah, ini ada salah satu framework yang aku sering pakai kalau misalnya lagi ada masalah. Misalnya aku lagi ketemu satu masalah nih,
Terus kayak gimana sih caranya kita benar-benar menemui nih inti masalahnya apa? Karena kadang saat kita nanya-nanya doang atau kita ya udah kita pakai sudut pandang kita sendiri, kadang itu tuh bukan masalah yang sebenarnya terjadi. Jadi misalnya kalian sakit, misalnya kalian batuk-batuk nih, batuk-batuk. Nah, cuman kan itu kemungkinannya ada banyak, mungkin ada cuaca, mungkin apa-apa, mungkin karena kalian suka minum minuman dingin atau apa, itu kan ada banyak. Cuman kan kita nggak tahu nih penyebab bener-bener kita batuk tuh apa. Nah, kita harus cari tahu sampai ketemu akar masalahnya biar kita bisa nentuin kita mau pakai obat yang mana, ya nggak sih? Nah, ini salah satu framework yang aku suka pakai kalau misalnya aku sedang mencari akar dari masalah itu sendiri. Aku share screen ya. Aku tidak masukin ke ini, ke PPT-nya. Ini dah. Ini frameworknya mungkin dari beberapa dari kalian juga pernah diajarin di kuliah kalian, di mata kuliah kalian. Ini namanya root cause analysis. Ini, jadi bentuknya kayak pohon gitu ya guys. Atau kayak ikan, kayak duri ikan. Biasa yang biasa aku pakai tuh ini. Ini. Gimana caranya? Nah, gitu. Oke, nah ini salah satu contohnya. Ini kita gambarkan sebagai pohon, root cause analysis ini tuh. Root kan, ini akar. Kita gambarkan sebagai pohon. Nah, ini problemnya. Nah, ini tuh kita harus cari tahu, nah ini tuh kenapa sih kita bisa tahu itu tuh ada problem. Nah, kita kan bisa ngelihat dari gejala-gejalanya nih. Misalnya target tidak tercapai, ada konflik, atau dan lain sebagainya. Nah, itulah kita nemu satu problem. Ini problemnya. Problem secara general ya. Nah, terus apa sih yang menyebabkan problem itu tuh gitu. Nah, kita cari tahu lah dari berbagai sudut pandang. Ini misalnya sudut pandang yang pertama, ya kayak tadi batuk, dia itu mungkin karena cuaca, atau mungkin karena dia terlalu banyak makanan manis, atau minuman dingin gitu-gitu. Itu bisa memacar. Nah, ini salah satu contoh pengaplikasian root cause yang aku kerjakan di kerjaan aku. Bentar. Ini aku pakai ini ya. Kita biar lebih mudah tuh kita bisa pakai ini loh, aplikasi-aplikasi yang ada di mana? Yang ada di Google banyak banget. Nah, ini salah satunya aku suka pakai Miro sih buat bikin root cause analysis ya. Contoh yang aku buat tuh dia misal ini target sales tidak tercapai. Nah, ini tuh kenapa sih? Ada beberapa faktor. Nah, ini kita bisa lihat dari performance dari masing-masing tokonya. Kenapa nih? Ini toko mana sih yang belum achieve, kan nanti bisa ketahuan ya. Kan ada toko yang udah yang udah ini target, yang udah mencapai target, ada yang belum. Nah, ini kita breakdown lagi sampai ke bawahnya. Nah, nanti mungkin ada di satu titik di mana kalian bisa lihat ini tuh problemnya ada di mana. Misalnya, ternyata problem sebenarnya tuh ada di sini. Ada di inventory availability-nya. Ternyata, ya gimana kita mau generate sales, gimana kita mau mencapai target penjualan. Kalau misalnya inventory yang dijualnya pun nggak ada, ini tuh inventory-nya nggak ada. Nah, inilah, kalian kan apa solusinya? Kalian harus mengisi inventory tersebut dengan melakukan buying product gitu. Itu kurang lebih. Jadi benar-benar kalian cari tahu, jangan cuman karena misal kalian batuk, ini mah karena musim. Nah, jangan. Kita kan nggak bisa mengontrol ya musim kayak gimana gitu. Gitu guys. Jadi saran dari aku benar-benar pahami nih. Ini penyebab si masalah itu tuh apa sih gitu. Penyebab inti, penyebab akarnya tuh apa. Baru kalian ambil solusi dari ambil penyelesaian dari masalah tersebut. Kita lanjut lagi guys. Oke, yang materi selanjutnya. Ini aku nggak tahu udah nomor berapa, tapi ini aku lupa edit ya, maaf. Ini ada actionable leadership skill. Nah, ini
ini skill-skill yang akan didapat dari dari proses dari proses kalian menjadi leader. Yang pertama ada soft skill. Nah, ini soft skill ini tuh ada komunikasi, tentunya kalian akan dapet tuh kalau jadi leader, komunikasi, negosiasi, dan manajemen waktu. Karena mau gak mau ini 3 soft skill ini tuh harus dimiliki oleh leader. Nah, makanya kenapa mungkin kalau misalnya kalian lihat di di beberapa lowongan kerja, misal ada yang di sini ada yang berminat jadi manajemen trainee. Nah, itu salah satu requirement-nya tuh dia harus punya pengalaman leadership, entah itu dari magang atau mungkin dari pengalaman berorganisasi. Nah, itu harus punya pengalaman leadership. Nah, ini turunannya soft skill-nya komunikasi, negosiasi, manajemen waktu. Terus hard skill-nya tuh apa aja sih? Nah, itu salah satunya ada manajemen project, terus penggunaan tools seperti Trello, Asana, dan lain-lain. Mungkin di sini kalian ada yang udah pernah pakai beberapa tools kayak Trello mungkin ya buat project management. Kalau misalnya kalian belum tahu sih, aku bisa share. Bentar. Nih, ini banyak banget. Ya, salah satu toolsnya tuh mungkin ya tadi si Miro yang aku pakai itu. Bentar. Bukan. Salah satu toolsnya buat project management kalian tuh itu Miro. Misalnya kalian lagi cari masalah nih, root cause-nya apa. Nah, tadi yang seperti yang disebutkan di PPT ada Trello. Itu tuh free semua deh kalau nggak salah. Ya paling harus kalau misalnya kalian ada beberapa fitur yang terbatas mungkin ya kalau kalian pakainya free. Tapi kalau misalnya project management yang kalian lakukan itu masih sederhana sih, harusnya ini membantu ya. Ini ada Miro. Nih, ini tuh bisa, bentar. Nanti juga mungkin di proses magang kalian akan pakai tools ini ya, karena kalian ada project manager. Nah, itu project manager tuh nanti tugasnya nih kurang lebih ya aku jelasin. Nanti kalian akan memiliki beberapa anggota tim. Nah, itu tuh timnya akan berisi tim kalian akan berisi orang-orang dengan job desk-nya yang berbeda-beda. Selain job desk yang berbeda-beda, mereka juga tentunya dari kampus yang berbeda-beda dengan kesibukan yang berbeda-beda. Nah, itulah gimana caranya si project manager ini tuh bisa memastikan tim dia tuh bisa well perform, bisa achieve target. Misal kalau misalnya ada target, kalian biasanya ya yang aku tahu di proses magang di PT Guda Pranahara ini tuh targetnya kalian harus bisa posting konten, misal di Instagram 3 kali dalam seminggu. Nah, itu kalian gimana caranya nih? Si project manager harus mikirin gimana caranya biar bisa dalam 1 minggu itu tuh tim kita bisa posting 3 konten. Nah, itu kan harus dipikirkan ya dengan kesibukan mereka yang beragam dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin salah satu solusinya tuh pakai tools-tools seperti ini, kayak Trello, Asana. Kalau kalian nggak tahu Asana, ini tuh masih banyak lagi sih yang bisa kalian pakai. Ini ada monday.com yang iklannya suka lewat mungkin. Ini Asana. Ya cari aja lah yang menurut kalian paling mudah digunakan, paling user friendly bahasanya. Oke, kita lanjut lagi. Share. Ini udah sebentar lagi kita akan menemui akhir acara. Oke, betul. Kita ke kesimpulan dan motivasi. Ini, jadi leader yang hebat tuh bagaimana sih gitu? Leader yang hebat tuh jadi pemimpin yang baik, tidak hanya memerintah, tetapi juga mendukung dan juga menginspirasi. Nah, ini ada kata-kata yang keren banget menurut aku. Jadi great leaders don't set out to be a leader. They set out to make a difference. Jadi mungkin kalau kita terjemahkan, leader yang keren atau yang hebat ini tuh dia tidak
Set out apa ya, Farina? Kalau dalam Apa? bahasa Indonesianya Menunjukkan nggak sih? Enggak ya? bisa. Pokoknya dia tuh kalau Oh, leader leader yang keren tuh dia tuh tidak 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 di mau kita Google Translate aja guys, boleh. nggak ada kesalahan ini. Aku tuh ngerti maksudnya apa, tapi kayak aku gimana ya nyampeinnya gitu sebenarnya. Gugup mungkin kamar saya. Iya, kadang kan kalian suka bingung ya, kalian tuh tahu itu maksudnya gimana tapi kayak gimana ngomongnya gitu. Salah coy, bentar. As my mother. Nah, sini set out. Arti set out. Saja lu. Berangkat. Iya. Jadi dia tuh tidak ditetapkan itu mah, dia tuh enggak berangkat jadi dari leader. Gimana sih? Jadi leader yang keren atau hebat tuh dia tidak berangkat untuk jadi seorang leader. Jadi dia tuh memang dia tuh niatnya nggak jadi leader lah, intinya mah gitu. Yes. Nah, mereka tuh bertujuannya untuk membuat perubahan itu sebenarnya. Jadi nih misal kalau misalnya aku tiba-tiba ngomong kayak gini, aku tuh inginnya jadi leader, enggak. Leader yang benar tuh kayak gini, aku ingin membuat perubahan gitu. Kayak aneh ya analoginya. Bentar. Misal sekarang tuh aku ketua tim kalian. Terus kayak aku tuh jadi leader tuh karena aku ingin jadi pemimpin aja, aku ingin nyuruh-nyuruh kalian gitu. Tanpa tanpa melakukan perubahan apapun. Tetapi leader yang benar tuh dia tuh punya tujuan mungkin benar-benar tujuan dari hatinya tuh dia ingin bikin ini aku harus bikin tim aku berubah dengan jadi lebih baik. Misalnya aku ditunjuk jadi sebuah ketua di KKMB atau Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa Bandung. Itu tuh keadaannya ini aku cerita sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi keadaannya si koperasi ini tuh dia udah lama hiatus. Dia tuh dia tuh udah lama nggak ada kegiatan apa-apa. Padahal kan koperasi mahasiswa harusnya terus ada kegiatan kan. Ini tuh benar-benar hiatus. Nah, makanya aku saat itu mengajukan jadi seorang ketua karena aku ingin membuat si KKMB ini tuh hidup lagi. Jangan hiatus kayak gini yang nggak tahu anggotanya siapa aja, anggotanya berapa. Nah, tapi aku ingin yaudah pokoknya aku ingin jadi ketua. Pas aku jadi ketua ini si KKMB ini tuh harus hidup lagi, harus ada kegiatan kah, harus ada, pokoknya intinya sih kalau aku ya perubahannya tuh ada kegiatan lah, dari yang asalnya tidak ada kegiatan. Meskipun sesimpel itu tuh kalian udah bisa udah menunjukkan kalau kalian tuh seorang leader. Gitu guys. Oke, sudah. Untuk sharing session dari aku sih udah cukup sampai di sini. Terima kasih. Nah, mungkin dari kalian ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan nggak? Atau mungkin kalian mau sharing pengalaman kalian juga nggak apa-apa, boleh. Atau didiskusikan, atau kalian lagi ketemu nih salah satu konflik yang menurut kalian tuh aduh pusing harus ngapain. Nah, kalian boleh tanyain. Gitu. Ada yang mau bertanya nggak? Atau mungkin kayak pengen nanya ya project yang bakal kerjain tuh gimana aja gitu ya, kayak Boleh. oke. Silahkan teman-teman ya. Hmm. Sharing aja, sharing ini mah. Hari terakhir nggak usah berat-berat lah. Oh, itu udah hari terakhir ya? Nggak akan ada materi lagi ya? Ya, betul. Wow. Kemarin sih kita mulai dari minggu kemarin. Wow, kalian kuat sekali, guys. Ini baru masuk ya, Farina? Awal Januari? Sebetulnya masuk itu di bulan Februari. Bener-bener kayak Mulai ngerjain projectnya gitu. Oke, kebayang.
Jadi ini sekarang pembekalan materi sebelum mereka memulai magang ya. Betul. Ini nggak ada yang mau bertanya kah? Bentar, aku stop share dulu. Kataku sih nanya, karena kalian akan mengerjakan pekerjaan itu. Betul. Tapi, Pusing. ya tadi sebenarnya aku udah mention beberapa hal sih Karina. Jadi kalau misalnya project manager di Guda tuh bakal seperti apa, nah itu masih garis besarnya. Nah cuman, nah itu dari yang sekarang deh, yang join di room ini, itu kan ada yang jadi TikTok spesialis, tadi aku dengar TikTok spesialis, desain grafis, terus jadi apa lagi? Content writer. Nah itu mungkin masih ada beberapa lagi divisi yang tidak aku sebutkan ya. Nah itu tuh dia akan dibagi ke beberapa tim. Jadi biar apa ya? Biar tidak tumpang tindih, karena di Pranahara ini tuh mungkin udah di-mention juga di awal, dia merupakan seorang agensi digital marketing, dan kita pegang beberapa klien. Dan untuk mengefektifkan kegiatan magang ini, kita akan bagi menjadi beberapa tim yang fokusnya akan memegang proyek tertentu gitu, yang dipegang oleh Pranahara sekarang. Oke, ini ada pertanyaan Pak Rina? Ini mah dari Bu Rista ya. Boleh tanya sesuatu nggak ke Marsa? Ini problem batch-batch sebelumnya yang mungkin jadi problem beberapa mentor. Iya. Nah, pertanyaannya apa ini, Bu? Mungkin aku sharing sedikit lah ya. Jadi kayak beberapa batch sebelumnya itu banyak yang mereka tuh apply posisi di kita, terus kayak sudah bagi-bagi project juga gitu ya. Tapi di tengah-tengah itu dia menghilang, dan akhirnya pekerjaan satu timnya itu terhambat gitu. Nah, mungkin gimana sih caranya gitu ya dari project manajernya sendiri itu meyakinkan lah tim-timnya untuk biar bisa bareng-bareng gitu sampai akhir magang. Itu. Nah itu pertanyaan Kak Faren ternyata pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Bu Rista juga ya. Oke, nah mungkin kalau dari sudut pandang aku dan juga ini pendapat aku pribadi, mungkin kalian para project manager yang hadir sekarang punya solusinya masing-masing, ya udah gitu. Nah, tapi ini aku sharing dari pendapat aku, kalau misalnya kita ketemu kayak gitu, misalnya tiba-tiba di tengah perjalanan ada salah satu anggota tim yang, misal desain grafis deh, desain grafis salah satu, udah mau di tim itu tuh desain grafisnya cuma satu orang misalnya. Nah, terus dia tiba-tiba menghilang nih, gak ada kabar. Kan karena kita ini kerjanya juga mungkin kondisinya kalian tahu sendiri, kita kerjanya WFH atau WFA, kita kerja dari rumah, kita kerja dari mana saja, dan itu membuat ikatan antar satu sama lain tuh itu tidak kuat lah. Maksudnya kita bukan benar-benar teman gitu. Bukan benar-benar teman. Bukan teman yang ketemu setiap saat gitu. Nah, makanya kalau dari aku mungkin di awal aku juga dulu pernah kerja pas zaman pandemi itu dia full WFH, benar-benar dari rumah. Dan itu gimana sih caranya memastikan biar si anggota teman kerja aku tuh nggak hilang-hilangan? Ya gini, yang pertama kita benar-benar harus kenal satu sama lain di awal. Misal saat nanti kan bakal dibagi tim ya oleh Kak Farin, dibagi tim, kita kenalan satu sama lain. Kita asalnya gimana? Nah itu tuh pertanyaan kenalan itu tuh nggak harus template. Kalian kalau misalnya, nah ini untungnya di batch ini tuh akan ada project manager. Nah project manager itu gimana bikin skema, gimana caranya biar perkenalan itu tuh bisa membuat engagement antar satu anggota tim dan anggota tim lainnya tuh lebih erat.
Nah, itu yang pertama. Itu PR kalian, project manager. Gimana caranya biar kita tuh bisa saling mengenal dengan lebih erat gitu. Nah, kalau misalnya udah kenal lebih erat, nanti kan ada pembagian tugas. Nah, pas pembagian tugas mungkin nanti akan melalui pokoknya pembagian tugas mungkin akan disampaikan secara general, tapi di situ project manager harus paham si tugas ini tuh masing-masing divisi tuh tugasnya benerannya apa. Nah, kalau misalnya dari project manajernya itu sendiri nggak paham tugasnya apa, gimana anggotanya mau paham ya nggak sih? Kan leader tuh orang yang bisa kita lihat gitu, bisa kita contoh. Nah, berarti kan kalau misalnya dia nggak paham, ya tanya aja ke kita. Mau misalnya kalian siang sampai sore sibuk kuliah atau sibuk kegiatan lain, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau diskusi di malam hari, mau kalian arrange Zoom meeting sama Kak Farin atau Kak Yuli mungkin nanti, atau Kak Ala atau aku mungkin, nah nanti kalian bisa ajukan aja. Kalian, Kak, ini aku mau discuss dong. Misalnya aku nggak ngerti ini job desk-nya harus ngapain gitu-gitu. Tanyain. Sebagai project manager kalian harus tanyain, udah bener-bener paham. Jadi nanti kalau misalnya ada anggota tim kalian yang nggak paham, nah itu bisa langsung tanya ke project manager gitu. Jadi nanti ini juga ya dari aku Farina, buat ke perjalanan magang nanti, kalau misalnya ada yang enggak, ada anggota tim lain selain project manager yang nggak paham, kamu arahin buat dia nanya ke project manajernya masing-masing. Oke, siap Kak Marsa. Gitu. Nah, terus ada pakai project management tools. Atau enggak, terserah kalian mau gimana caranya, itu project manager yang menentukan. Kalian tentukan cara bekerja yang menurut kalian tuh paling sesuai dengan anggota tim kalian. Nah, kalau misalnya sesuai kan maksudnya itu nggak ada kesenjangan ya, maksudnya kalian semua udah cocok nih caranya kayak gini, nggak ada rasa-rasa, waduh aku nggak setuju, aku nggak ini, semuanya udah mufakat. Nah, ini demokrasi ini. Nah, udah semua sepakat caranya kayak gitu, ya udah kalian tinggal lanjut. Nah, itu sebenarnya menurut aku meminimalisir angka orang yang akan keluar karena dia dari awal udah jelas, tujuan dia jelas. Jadi nanti pada prosesnya pun dia akan ya udah melalui itu, dia nggak akan tiba-tiba menghilang. Nah, rata-rata yang aku tahu, yang aku tangkap, yang aku analisa dari hasil magang di batch sebelumnya, kenapa mereka bisa menghilang? Karena mereka tuh tidak menemukan apa sih arti aku ada di sini gitu. Apa arti aku ada di sini? Tujuannya tuh apa sih? Goals-nya tuh apa? Jadi dia tuh nggak ada rasa keterikatan pada tujuan tersebut. Nah, makanya kenapa mereka dengan mudahnya menghilang gitu. Kalau menurut aku gitu sih, ini PR banget buat project manager, makanya semangat guys. Betul Kak Marsa. Mungkin insight juga buat teman-teman selain project manager gitu ya, semua posisi tanamkan pada diri kalian gitu bahwa kalian ikut magang itu bukan sekedar hanya untuk nilai doang gitu, tapi buat benar-benar cari pengalaman, cari skill yang persiapan skill buat setelah lulus nanti gitu ya. Karena ketika kita terjun langsung ke project gitu, apalagi yang ngehandle satu tim, apalagi project manager gitu ya, pasti bakal kerasa banget gitu tim yang benar-benar kerja, mana yang enggak gitu kan. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian gitu semuanya harus bisa benar kata Kak Marsa gitu, tahu kita tuh di sini tuh mau ngapain gitu, tujuannya apa. Jadi itu meminimalisir buat hilang-hilangan lah temennya kayak gitu. Ada juga nih teman dari batch yang kemarin itu ada project manajernya dari Prasada, dia bagus banget, namanya Winnie. Dia sebetulnya bukan waktunya untuk magang gitu, bukan jadwalnya dia buat nyari nilai buat magang dia gitu ya, tapi dia mau benar-benar ikut magang ini buat skillnya dia gitu kan. Ternyata hasilnya tuh bagus gitu. Dia mau interaktif sama aku, kalau misalkan dia nggak ngerti nih, nanya ke aku. Terus misalnya ada temen satu timnya yang hilang gitu atau enggak yang susah dihubungi, dia coba follow up dulu gitu, tanya dulu sampai benar-benar nggak tahu nih harus gimana, baru tanya ke aku gitu, minta tolong ke mentor-mentor yang lain gitu biar bantu follow up kelanjutannya kayak gimana. Nah, kayak gitu sih sebetulnya. Terus juga sering-sering juga
mungkin mau kalian meeting sama tim gitu kan, 1 hari misalkan 2 kali meeting nggak jadi masalah, itu terserah kalian gitu ya. Yang penting si tugas-tugasnya juga pada beres gitu ya. Jadi nggak ada miskomunikasi gitu. Kalau dari aku sih gitu. Betul. Nah, Semangat mungkin ini untuk menguatkan apa ya, nilai kepemilikan untuk magang kalian. Nah, jadi dulu aku pernah, ini singkat aja ya, harusnya udah malam. Nah, jadi dulu tuh aku waktu pas zaman kuliah aku kayak kalian, aku nyari-nyari info magang. Nah, mungkin tapi di zaman dulu aku nggak dulu banget sih, kayak 2018 sampai 2021 lah. Nah, itu aku tuh pasti cari-cari info magang. Cari-cari info magang sampai ke Facebook bahkan, karena kan belum ada platform magang merdeka ya waktu itu. Nah, terus kayak di situ tuh tujuan aku kenapa aku nyari magang, karena aku tuh ingin punya skill yang kuat saat aku nanti udah lulus terus aku cari pekerjaan. Aku ingin kayak gitu aja, sesimpel itu sebenarnya. Karena bener-bener kalau misalnya aku nih ketemu lingkungan baru, ini nggak terbatas pada magang aja ya sebenarnya. Ketemu lingkungan baru, ketemu apa ya, tugas-tugas yang baru, itu tuh malah jadi membuat aku lebih pintar. Bukan lebih pintar ya, lebih bisa. Jadi kenapa? Nah itu sebenarnya salah satu skill yang mungkin akan dicari oleh para pencari kerja atau para pencari pekerja atau para perusahaan, itu tuh dia bisa kerja atau enggak. Nah itu tuh sebenarnya ditentukan dari magang. Gitu guys. Kalau misalnya dia dari magang bisa kerja, ya maksudnya dia udah punya dasar yang baik untuk mulai bekerja. Karena kan kadang suka lihat gak sih lowongan kerja yang mencari fresh graduate tapi pengalamannya berapa tahun, kan itu aneh ya sebenarnya. Nah itulah salah satu alasan kenapa aku mencari banyak pengalaman magang. Itu karena katanya nyari fresh graduate tapi dia minta pengalamannya tuh minimal misalnya 2 tahun lah, kan gak make sense. Aku kan ini baru lulus, gimana aku punya pengalaman? Nah itu pengalaman organisasi dan juga pengalaman magang. Pokoknya aku pas zaman kuliah, selama 3 tahun aku kuliah, aku tuh magang di 5 tempat yang berbeda. Aku cari magang di 5 tempat karena nah itu requirement untuk fresh graduate, itu lowongan fresh graduate itu rata-rata dia memiliki keterampilan komunikasi yang baik, mampu beradaptasi dengan baik gitu-gitu. Itu kan gimana caranya dapat soft skill itu? Kalau misalnya kalian nggak coba-coba magang, nggak coba-coba join organisasi, itu poinnya. Itu bakal kepake banget, sumpah. Itu kepake banget buat dunia kerja kalian. Gitu guys. Udah, Farin. Oke, terima kasih buat Kakak Marsa ya, buat insight-insightnya, materinya. Semoga bermanfaat dan semangat juga, nanti kalian akan dibagi project. Jadi siapkan diri kalian dari sekarang. Mungkin dari aku juga cukup sekian. Kita foto bareng aja kali ya, buat mempersingkat waktu. Boleh dong nyalain dulu kameranya buat dokumentasi. Baik banget kayaknya. Pokoknya kalau misalkan kalian bingung atau apa sih, mending tanya aja chat gitu ya. Oke, ada lagi yang mau buka kameranya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih Samarsa, untuk teman-teman juga terima kasih banyak udah meluangkan waktunya ya. Semoga bermanfaat materinya. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.